Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Atika, dosen pembimbing proyeksi peta dan koordinat. Malam ini kami akan membahas tentang presentasi proyeksi peta, di mana sebelumnya kami memperkenalkan anggota-anggota saya. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marcel Nicola Florentino. Lalu ada anggota-anggota saya. Yang pertama ada Aurora Anastasia. Lalu ada Desi Safitri. Lalu ada Jordan Rizky Mubarok. Dan yang terakhir ada Rahmananta. Oke, di sini kita membahas tentang proyeksi peta. Dengan apa sih proyeksi peta itu? Di mana bidang bidang yang awalnya bulat dijadikan uh, hamparan, dijadikan bidang datar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kepada Rahmananta. Baik, terima kasih kepada Marcel. Yang pertama ada pengertian proyeksi peta. Proyeksi peta adalah fungsi yang merealisasikan koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan suatu kurve ke koordinat titik-titik yang terletak di atas bidang datar. Tujuannya ialah memindahkan unsur-unsur yang terdapat di suatu permukaan ke permukaan lain dengan rumus matematis untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Proyeksi peta dalam bidang geodesi bertujuan untuk memindahkan unsur titik, garis, dan sudut dari permukaan bumi ke bidang datar dengan rumus proyeksi peta. Adapun ciri-ciri unsur asli yang tetap dipertahankan dalam peta. Yang pertama, ada jarak di atas peta tetap sama dengan arah sebenarnya di permukaan bumi atau menggunakan skala. Yang kedua, sudut, arah, atau bentuk unsur di atas peta akan sama dengan unsur di permukaan bumi. Yang ketiga, luas unsur di atas peta akan tetap sama dengan luas unsur di permukaan bumi menggunakan skala. Jenis-jenis proyeksi peta. Jenis proyeksi peta berdasarkan bidangnya, jenis proyeksi peta berdasarkan distorsi, jenis proyeksi peta berdasarkan garis karakter, jenis proyeksi peta berdasarkan karakteristik singgungan. Next. Jenis proyeksi peta berdasarkan bidangnya. 1. Proyeksi peta silinder atau tabung diperoleh dengan memproyeksikan permukaan globe pada bidang silinder. Contohnya Mercator dipopulerkan oleh kartografer Flandria Gerardus Mercator 1569. 2. Proyeksi peta kerucut diperoleh dengan memproyeksikan permukaan globe pada kerucut menggambarkan daerah yang menempel pada bidang kerucut seperti wilayah Amerika Utara. Next. Jenis proyeksi peta berdasarkan bidangnya, yaitu yang ketiga, proyeksi peta azimutal diperoleh dengan memproyeksikan global pada bidang datar. Proyeksi peta azimutal untuk menggambarkan daerah kutub utara dan kutub selatan. 4. Proyeksi peta konvensional. Proyeksi peta yang tidak diklasifikasikan dalam proyek silinder, kerucut, atau azimutal. Peta yang diperoleh atas dasar ketentuan sendiri. Next. Jenis proyeksi peta berdasarkan garis karakter, itu artinya garis yang selalu melalui pusat global sebagai sumber bidang proyeksinya. Jenis-jenis proyeksi peta berdasarkan garis karakternya terbagi menjadi proyeksi normal, yaitu garis karakternya berimpit dengan sumbu bumi. Proyeksi miring, garis karakternya membentuk sudut dengan sumbu bumi. Proyeksi melintang, bila garis karakternya tegak lurus dengan sumbu global. Next. Jenis-jenis proyeksi peta berdasarkan distorsi. Yang pertama, proyeksi konform global. Sudut perpotongan antara dua garis di muka bumi atau global sama dengan sudut perpotongan dua garis di atas petanya. Kedua, proyeksi equal area menunjukkan luas daerah pada peta sama dengan di muka bumi pada skala yang sama. Artinya, masing-masing persegi panjang di antara garis paralel dan meridian digambarkan dalam luas yang sebenarnya di bumi. Yang ketiga, proyeksi equidistant menggambarkan jarak
melalui pusat peta digambarkan menurut panjang yang sebenarnya, seperti pada permukaan bumi dalam skala yang sama. Selanjutnya, jenis proyeksi peta berdasarkan karakteristik singgungan. Proyeksi peta berdasarkan karakteristik singgungan terbagi menjadi pertama, proyeksi menyinggung, yang kedua, proyeksi memotong, yang ketiga, proyeksi yang tidak menyinggung maupun tidak memotong. Next. Next. Selanjutnya, jenis proyeksi peta berdasarkan karakteristik singgungan. Beberapa faktor yang menjadi petunjuk dalam pemilihan proyeksi peta, khususnya topografi, yakni yang pertama tujuan penggunaan dan ketelitian peta yang diinginkan, yang kedua lokasi geografis, bentuk dan luas wilayah yang akan dipetakan, yang ketiga karakteristik yang ingin dipertahankan. Next. Macam-macam proyeksi bidang peta. Proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut yaitu pemindahan garis-garis, meridian, dan paralel dari suatu globe ke sebuah kerucut. Untuk proyeksi normalnya cocok untuk memproyeksikan daerah lintang tengah atau miring. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dan meridian berbentuk jari-jari. Paralel berwujud garis lingkaran sedangkan bujur berupa jari-jari. Next. Proyeksi kerucut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu proyeksi kerucut normal atau standar jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel atau paralel standar. Yang kedua, proyeksi kerucut transversal jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Yang ketiga, proyeksi kerucut obliqui atau miring jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring. Proyeksi Polyeder. Proyeksi Polyeder atau kerucut normal konform tangen pernah di Indonesia digunakan untuk pemetaan topografi dengan cakupan 94 derajat 40 BT sampai 141 derajat BT yang dibagi sama tiap 20 menit atau menjadi 139 bagian. 11 derajat lintang selatan sampai 6 derajat lintang utara yang dibagi tiap 20 menit menjadi 51 bagian. Setiap lembar bagian derajat atau LBD diberi dua macam nomor. 1/100.000 dari barat ke timur diberi nomor angka 1 sampai 139. Dari utara ke selatan angka Romawi 1 sampai 51. Proyeksi silinder. Proyeksi silinder adalah suatu proyeksi permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Apabila pada proyeksi ini bidang silinder menyinggung khatulistiwa, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Proyeksi gubahan. Proyeksi gubahan dipergunakan untuk menggambar peta-peta yang kita jumpai sehari-hari menggunakan proyeksi atau rangka peta yang diperoleh secara perhitungan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara atau saudari yang telah mempresentasikan hasil kerja kami, di mana proyeksi peta adalah mengubah bidang yang awalnya elips menjadi sebuah bidang datar yang seperti kita kenal yaitu peta ataupun atlas. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kepada Bu Atika kami mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.